Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pendidikan karakter bersama saya, Ramdhani Bayu Putra. Sesi kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang bagaimana pembentukan karakter dalam diri manusia. Kemarin kita sudah mencoba untuk membahas kaitan antara personality, kepribadian dengan karakter. Dimana kita katakan kemarin bahwa kepribadian dengan karakter itu saling mempengaruhi, satu kesatuan yang saling berhubungan. Maka karakter yang baik atau personality, kepribadian yang baik cenderung akan mencerminkan tentang karakter yang juga baik. Sebaliknya juga begitu. Ketika kita memiliki personality yang rendah, maka karakter yang akan kita tampilkan pasti juga cenderung rendah. Baik, sesi keempat ini kita akan bicara tentang pembentukan karakter dalam diri manusia. Oke, pentingnya pendidikan karakter sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan. Bahwa karakter sangat menentukan atau menjadi salah satu indikator keberhasilan, ketercapaian, atau kesuksesan dalam pendidikan. Maka pendidikan karakter itu tidak hanya diajarkan pada saat kita waktu kecil, waktu tingkat sekolah dasar, melainkan juga pendidikan karakter itu diawali tumbuh di dalam rumah tangga, di semua jenjang pendidikan formal sampai ke pendidikan tingkat tinggi seperti kita perguruan tinggi. Pendidikan karakter itu tidak lepas, mesti harus diajarkan. Baik, sekarang kita coba lihat dulu definisi pendidikan. Menurut Undang-Undang Sidiknas, Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1 menyatakan pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar, proses belajar, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Maka jelas di sana pendidikan juga mengkaitkan antara knowledge, pengetahuan, dengan karakter. Di sana juga sudah tersirat tentang nilai-nilai karakter, yaitu perilaku karakter adalah sebagai, kemarin kita merupakan adalah sebentuk nilai-nilai spiritual, nilai-nilai kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Itu adalah bagian dari olah rasa, kemudian olah karsa, termasuk juga olah pikir dan olahraga, pengendalian diri. Keterampilan yang bukan saja untuk diri kita, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat, lingkungan sekitar kita tempat berinteraksi, termasuk lingkungan kita berbangsa dan bernegara. Itu definisi dari pendidikan menurut Undang-Undang Sidiknas Pasal 1 Ayat 1. Selanjutnya kita coba lihat juga bagaimana fungsi pendidikan menurut Undang-Undang Sidiknas Pasal 3. Maka dikatakan fungsi dari pendidikan nasional itu adalah mengembangkan kemampuan membentuk watak. Watak itu karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mewujudkan kecerdasan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Juga terlihat di sana bahwa fungsi pendidikan juga mengandung nilai-nilai karakter. Nilai karakter kepada Tuhan Yang Maha Esa, nilai karakter kepada diri kita sehat, ya. Kita juga memiliki karakter kepada diri kita menjaga kesehatan. Berilmu juga karakter cakap, kreatif, dan mandiri. Bertanggung jawab juga adalah bagian dari nilai-nilai pendidikan karakter atau karakter itu sendiri. Oke, setelah definisi, kemudian fungsi, sekarang tujuan pendidikan. Segala sesuatu itu memiliki ketercapaian, maksud, tujuan. Maka pendidikan itu bertujuan sebetulnya adalah membuat setiap individu dan masyarakat
menikmati hak dan tanggung jawabnya sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar, bahwa negara menjamin pendidikan, menjamin kehidupan masyarakatnya, seperti itu. Maka di dalam tujuan pendidikan, negara juga membuat setiap individu masyarakat menikmati hak dan tanggung jawabnya, meningkatkan demokrasi, membantu masyarakat yang bertanggung jawab dan peduli, serta menekankan pentingnya filsafat pendidikan. Keagama juga mengajarkan kita tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang kubur. Begitu pentingnya pendidikan. Selanjutnya, tujuan pendidikan yang kedua adalah memecahkan masalah global yang relevan seperti kemiskinan, pembangunan, isu lingkungan, etika, kesehatan, kesetaraan gender, pertumbuhan penduduk, keberagaman budaya, dan lain-lain. Itu tujuan pendidikan, bagaimana semua generasi bangsa dengan pendidikan yang dimilikinya, mereka nanti ketika saat tongkat estafet menjadi bagian dari pembangunan, pelopor pembangunan, mereka juga harus siap ikut serta dalam pembangunan nasional, memecahkan masalah global yang relevan, ya seperti yang kita katakan tadi, kemiskinan, pembangunan, isu lingkungan, etika, kesehatan, kesetaraan gender. Semua itu adalah tuntutan atau tantangan-tantangan yang mesti kita hadapi seiring dengan berkembangnya atau berubahnya zaman. Baik, sekarang kita coba lihat pilar pendidikan. Pilar pendidikan itu ada 4. Pertama, belajar untuk mengetahui, itu learning to know. Bahwa pilar pendidikan pertama itu kita belajar untuk mengetahui sesuatu apa yang tidak kita tahu. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu, kita belajar untuk melakukannya, learning to do. Kita mencoba, setelah pengetahuan yang kita miliki itu, kita coba terapkan, implementasikan. Yang ketiga, pilar pendidikan itu adalah belajar untuk mewujudkan jati diri, learning to be. Ya, apa yang sudah kita tahu, apa yang sudah kita lakukan, itu juga harus mewujudkan menjadi jati diri, menjadi karakter, menjadi jati diri. Yang keempat, pilar pendidikan itu belajar untuk hidup dalam kebersamaan. Dan ini adalah bagian yang paling penting. Ketika pengetahuan sudah kita peroleh, kita lakukan dan menjadi jati diri, maka kita harus mampu juga hidup berdampingan dengan keberagaman yang ada di sekitar kita. Karena manusia adalah makhluk sosial yang memiliki perbedaan satu sama lain. Learning to live together. Baik, maka dapat kita simpulkan lagi, kita ungkapkan lagi, pendidikan karakter itu di awal juga sudah kita singgung. Suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga, apakah itu di sekolah, perusahaan, perguruan tinggi, yang meliputi komponen pengetahuan seperangkat unit, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai kebaikan, baik terhadap Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri, sesama lingkungan, maupun terhadap hidup berbangsa dan negara. Pendidikan karakter adalah sistem penanaman modal-modal karakter, nilai-nilai karakter kepada setiap warga, tergantung profesi dan aktivitas di mana mereka melakukan aktivitas mereka masing-masing. Baik, pendidikan karakter bangsa. Pendidikan karakter bangsa juga menjadi bagian yang harus kita miliki, di mana pendidikan karakter bangsa itu bisa kita peroleh secara informal. Informal itu terutama dilakukan di keluarga atau di lingkungan sekitarnya. Maka dikatakan di awal bahwa pendidikan karakter itu bukan domainnya perguruan tinggi saja atau SMA, SMP, tetapi pendidikan karakter itu adalah menjadi bagian dari kehidupan kita, baik di rumah tangga, di lingkungan kita. Itu adalah pendidikan secara informal. Kemudian pendidikan karakter bangsa itu juga bisa kita peroleh secara non formal, yang diperoleh melalui lembaga-lembaga organisasi kemasyarakatan. Kalanya kita juga ikut, misalkan dalam lingkungan kita hidup dalam suatu kawasan,
RT RW atau dalam kawasan tertentu di mana kita ikut dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan, yaitu seperti LKMD, lembaga organisasi kepemudaan. Ini juga bagian dari pendidikan karakter bangsa. Kemudian pendidikan karakter bangsa itu juga bisa kita peroleh secara formal. Formal tentu melalui pendidikan sekolah sampai ke perguruan tinggi. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi itu adalah bentuk saluran pendidikan karakter bangsa melalui formal. Kemudian yang keempat itu pendidikan karakter bangsa itu bisa kita peroleh melalui kombinasi antara keluarga, jalur pendidikan formal maupun non formal. Jadi kombinasi dari semua itu kita juga bisa mendapatkan pendidikan karakter. Bagaimana kita berinteraksi di kehidupan informal, non formal, formal, juga kita menjadi semakin mampu ketika memahami kondisi-kondisi atau karakter-karakter individu yang berbeda. Ini adalah bentuk kombinasi yang ketika kita membutuhkan kemampuan untuk bisa bersosialisasi baik informal non formal, maka itu yang dikatakan kompetensi karakter seseorang dalam pendidikan karakter. Kemudian beberapa hal yang penting dalam pendidikan karakter bangsa itu, pertama, proses pembentukan karakter suatu bangsa memerlukan komitmen, konsistensi, dan waktu yang lama. Jadi memang karakter yang kita bentuk itu mulai dari rumah tangga, terus kita sekolah, SD, SMP, SMA, itu memerlukan waktu yang panjang, waktu yang lama. Komitmen, ya, tentu kita juga harus memiliki komitmen. Ketika kita mendapatkan pendidikan karakter yang baik di keluarga, sementara nanti kita bergaul pada lokasi atau lingkungan-lingkungan yang memiliki karakter yang baik, maka kita juga harus mampu berkomitmen. Bagaimana variasi daripada lingkungan itu, perbedaan lingkungan itu mampu kita atasi, sehingga memang kita komitmen konsisten untuk menjaga nilai-nilai daripada karakter yang diajarkan dari orang tua kita di lingkungan keluarga. Jadi memang sangat lama untuk bisa pembentukan karakter suatu bangsa itu. Tidak bisa ada brakadabra, simsalabim. Ya, kalau wajah, bentuk, rupa bisa kita rubah, tetapi karakter tidak bisa kita rubah. Karena kalau kita tidak terbiasa dengan karakter kita yang baik, kemudian tiba-tiba menjadi baik, pasti juga orang akan tahu bahwa sesungguhnya karakter kita itu bukan seperti itu. Yang kedua itu adalah pembentukan karakter tidak pernah selesai. Itu yang kita katakan tadi, berproses terus. Layaknya kita melakukan pendidikan, kita terus dari tingkat pendidikan yang paling rendah sampai ke pendidikan tinggi. Bahwa pembentukan karakter itu tidak pernah selesai, kecuali individunya sudah mati atau sudah bangsanya sudah bubar. Maka di sanalah mungkin kita harus bentuk lagi pendidikan karakter, ya, untuk generasi yang baru. Karakter itu sendiri berproses menurut perkembangan, dinamika perkembangan atau kemajuan dari satu bangsa. Maka bisa kita lihat bahwa karakter kita di waktu kecil dalam lingkungan keluarga, terus kita dewasa saat ini, pasti kita berubah. Perilaku kecil tidak akan sama lagi perilaku kita seperti saat sekarang. Tetapi juga kita berkomitmen konsisten, menilaikan kebaikan itu tetap bertambah. Tidak itu saja. Kemudian yang ketiga itu pembentukan karakter bangsa diperlukan keterlibatan seluruh komponen bangsa. Semua elemen, semua anak bangsa, semua yang berada di NKRI ini harus benar bersungguh-sungguh bagaimana karakter bangsa ini tetap terjaga dalam satu naungan NKRI harga mati. Itulah pendidikan karakter menurut pendidikan karakter bangsa. Cinta tanah air, cinta kepada bangsa ini adalah bagian daripada karakter bangsa. Kemudian juga kita bisa lihat, terkadang kita bisa melihat terjadinya krisis moral, terjadinya
kecenderungan karakter, kemerosotan daripada nilai moral generasi muda, maka bisa kita lihat penyebab terjadinya krisis tersebut. Satu, mungkin perubahan pemikiran manusia, di mana materi akal keduniaan di atas segalanya. Kalau dalam agama biasa disebutkan kita terlalu cinta kepada dunia, kepada harta dan benda. Kita tidak berpikir bagaimana hal-hal yang nilai-nilai tentang kehidupan, kebaikan itu sudah mulai luntur. Kita hanya memikirkan materi, keduniaan saja di atas segala-galanya. Inilah yang menyebabkan kemerosotan. Maka banyak kita lihat ya, bentuk-bentuk kasus terjadinya kemerosotan daripada karakter anak bangsa. Di pertemuan kedua kita lihat bagaimana generasi bangsa, contoh-contoh merosotnya moral daripada masyarakat atau daripada generasi bangsa. Yang kedua, penyebab terjadinya krisis karakter itu hilangnya model personality, kepribadian yang terintegral, yang terhubung, yang memadukan kesalihan dengan kesuksesan, kebaikan dengan kekuatan dan seterusnya. Yaitu karena mereka memang lebih condong kepada dunia. Hilangnya model kepribadian yang luhur itu, segalanya memang lebih kepada bersifat komersil, lebih pada bersifat kepada gambaran cover awal, cover di luar saja, tapi tidak melihat berkaitan dengan nilai-nilai daripada budi luhur. Ketiga, penyebab terjadinya krisis karakter atau merosotnya munculnya antagonis dalam pendidikan karakter. Munculnya peran-peran antagonis dalam pendidikan karakter. Jadi banyak ya, kita melihat peran antagonis yang disajikan dalam dunia pendidikan antara suatu tokoh dengan tokoh yang lain. Ini juga menyebabkan kita kehilangan figur. Kalau dulu ada namanya figur Soekarno, Hatta, figur Ki Hajar Dewantara, atau figur-figur yang baik yang menjadi suri teladan bagi kita dalam kehidupan, dalam berpikir, dalam bertindak atau dalam pendidikan. Namun saat sekarang banyak muncul pemikiran atau peran-peran antagonis dalam pendidikan karakter, sehingga ini juga yang membuat terjadinya deviasi, perubahan nilai yang tadinya dianggap baik, dianggap sahih, tapi sekarang sudah mulai ditinggalkan. Orang lebih cenderung memikirkan hal-hal yang bersifat duniaan, hilangnya model kepribadian yang integral, yang berujuk kepada nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kepada nilai-nilai kepada kepribadian yang luhur itu. Kemudian yang keempat, penyebab terjadinya krisis karakter itu adalah lemahnya peranan lembaga sosial dan keluarga yang menjadi basis pendidikan karakter. Sekarang coba kita lihat, kita tidak mampu lagi ya, melarang atau memberitahu orang ketika kita melihat terjadinya kemungkaran di mata kita. Kita tidak bisa lagi memberitahu orang bahwa perbuatan mereka itu salah. Maka lemahnya peranan lembaga sosial dan keluarga. Seorang ayah tidak bisa lagi melarang anak gadisnya untuk bisa keluar rumah. Kalau dulu tidak bisa seperti itu, semua diatur. Keluarga, orang tua mengatur anggotanya, mama mengatur kemanakannya. Tetapi lihat sekarang, anak-anak kepada orang tuanya cenderung tidak patuh. Sebaliknya juga lembaga sosial, adat yang tadinya mama yang harus dihormati ternyata tidak, malah mamanya sekarang diajak berkelahi atau dikasuskan. Ini bagian daripada terjadinya krisis karakter di kehidupan kita, bahwa Kota Padang, Minangkabau, adat bersandi sarat bersandi Kitabullah itu sudah mulai luntur. Kata Nanampe itu jelas sekarang, kata Nanampe itu
udah kacau sekali penerapannya. Yang kecil tidak menghormati yang lebih tua. Yang tua juga tidak bisa pandai kepada yang muda, tidak bisa menempatkan masing-masing peran. Maka inilah akibatnya merosotnya karakter atau nilai-nilai yang ada pada diri generasi-generasi kita yang ada pada saat ini. Maka pendidikan karakter itu menurut Max Leland, kompetensi pendidikan karakter atau pendidikan karakter itu adalah kompetensi, kemampuan. Dia dicerminkan, diibaratkan sebagai gunung es. Ada skill, knowledge, social rule, self image, trait, motif, ya, itu bagian daripada kompetensi. Maka bisa kita kelompokkan skill, kemampuan, keterampilan, kemudian knowledge, pengetahuan, itu easy to develop, sangat mudah kita kembangkan. Kita mau belajar apa sekarang? Mau belajar tentang teknologi, kemampuan itu bisa kita peroleh dengan mudah. Pengetahuan apa yang tidak bisa kita peroleh hari ini? Sangat mudah, di Google banyak informasi tersebut. Ini mudah untuk dikembangkan. Tetapi kalau social role, interaksi, peran kita dalam sosial, self image, ya, self image itu citra diri, trait, sikap, motif atau tindakan, itu sangat susah untuk dikembangkan. Image seseorang itu, citra diri seseorang itu dibangun bukan dalam satu malam. Orang baik itu pasti track recordnya pasti pada saat kecil dia juga sudah baik, tidak muncul begitu saja. Tadinya dia kecil sampai dewasa, kemudian tiba-tiba menjadi orang baik. Sikap juga seperti itu, kan sangat terlihat jelas ketika kita berpura-pura baik, berpura-pura menjadi orang soleh, berpura-pura menjadi orang yang berempati, akan nampak perbedaan antara sikap yang sebenarnya dengan sikap asli kita. Tindakan juga seperti itu, motif. Tidak bisa kita berbuat secara instan, ya kan? Maka untuk social rule, self image, trait, sikap, motif dan tindakan itu adalah pendidikan karakter yang sulit kita bangun, yang kita kembangkan. Maka sebagaimana yang kita katakan tadi di awal, bahwa pendidikan karakter itu dimulai dari rumah tangga saat kita kecil, dan itu terus berjalan, terus berproses. Maka apa yang dikatakan Max Leland ini jelas, ya, bahwa pendidikan karakter itu tidak bisa dibentuk dalam satu malam. Dia ibarat gunung es, ya. Harus memang betul-betul kita ikuti, harus belajar dari kecil, mengikuti proses, bukan mengejar hasil, tetapi harus berproses. Kemudian pendidikan karakter yaitu bisa kita peroleh melalui isi mata pelajaran. Akan selalu ada di setiap mata pelajaran, mata kuliah, kegiatan yang ada di institusi formal. Kegiatan ini juga biasanya juga ada diselipkan atau diberikan. Pendidikan karakter itu juga bisa kita dapat melalui, atau bisa kita berikan melalui proses pembelajaran di institusi formal, di sekolah, perguruan tinggi. Kemudian pendidikan karakter itu juga bagian dari pembentukan culture, budaya sekolah, budaya perguruan tinggi dalam kegiatan. Di UPY-PTK kita mengenal core value, culture, 12 prinsip UPY-PTK yang membangun, yang mengontrol semua perilaku dan interaksi dari semua individu yang ada di UPY-PTK agar mampu menyayangi sesama, berlaku jujur, bertanggung jawab, sampai berlaku sabar. Ini adalah nilai-nilai karakter yang sejak lama kita anut dan selalu kita implikasikan dalam semua kegiatan yang ada pada kegiatan kita di kampus. Maka beruntung kiranya kita selalu terjaga, selalu dapat dikendalikan,
semua perilaku-perilaku itu ketika berada di kampus UPY PTK ini. Dan insya Allah di luar pun kita juga insya Allah mampu menjalankan atau mengimplikasikan semua nilai 12 prinsip UPY PTK sebagai core value kita, walaupun setelah kita menjadi alumni. Baik, selanjutnya sikap mental dan tantangan masyarakat pembelajaran. Ini beberapa tantangan terkait dengan pendidikan karakter yang juga kadang-kadang ini juga menjadi hambatan masyarakat pembelajaran. Kita jangan terlalu cepat puas. Jadi kadang ada sikap cepat puas ketika mendapatkan hal-hal yang sudah dapat kita raih, terus kita berpuas diri di sana. Tidak, kita harus tetap lanjutkan capaian-capaian agar tingkat kepuasan itu, marginalisasinya ya terus berkembang. Kemudian yang kedua, sikap mental dan tantangan itu ya ada lebih banyak mengeluh. Ini juga bagi sikap mental yang kurang baik dalam pendidikan karakter. Cepat dan senang mencari kesalahan orang. Ini juga harus kita hindari. Sikap mental seperti ini sangat sulit untuk kita menjadi karakter yang baik. Berpikir dikotomi, berpikir berseberangan antara dua pemikiran yang berbeda yang saling bertentangan. Ini juga kadang-kadang juga menghambat untuk kita mampu memiliki nilai-nilai kepribadian atau karakter yang baik. Kemudian sikap mental dan ini menjadi tantangan bagi kita itu adalah kehilangan jati diri bangsa. Tidak bangga sebagai bangsa Indonesia. Ini angka-angka ruginya kita. Kita tinggal di Indonesia tapi kita malah tidak bangga kepada bangsa kita. Ya, ini juga sudah mulai sebetulnya kita kecintaan terhadap produk-produk Indonesia ini sekarang sejak dulu juga sudah mulai luntur. Kita yang penting merek, padahal itu produk Indonesia, kemudian dibawa ke luar negeri, di brand dengan merek luar negeri, terus kita bangga, padahal itu produk Indonesia. Kita kehilangan jati diri sebagai anak bangsa. Kemudian sikap mental dan juga tantangan dalam pendidikan karakter ini bekerja hanya sebagai pemenuhan fasilitas kehidupan, rutinitas saja, tidak melihat nilai tambah, tidak melihat nilai manfaat, karena ini hanya bekerja sebagai pemenuhan fasilitas kehidupan. Materialistik ini juga akan menghambat pendidikan karakter. Kemudian hegemoni perusahaan secara sepihak dan absolut. Ini adalah kekuasaan atau dominasi kepemimpinan yang kadang-kadang secara sepihak atau absolut yang tidak bisa kita lawan. Ini juga kadang-kadang bisa menghambat pendidikan karakter. Baik, kecenderungan sikap ya, kita akan lihat di sini. Ada sikap itu yang stabil, ada sikap itu yang tidak stabil. Maka kita lihat ada juga pembagiannya, yaitu dibagi atas ya ekstrovert ya, kepribadian ekstrovert dan kepribadian introvert ya. Orang yang cenderung stabil itu ya, stabil itu ya bisa kita lihat, orang yang stabil itu dia bisa ekstrovert dan juga bisa introvert ya. Tapi orang yang tidak stabil juga dia bisa berperilaku sebagai introvert dan ekstrovert. Coba kita lihat orang-orang yang memiliki kecenderungan ekstrovert ya. Ekstrovert itu biasanya orangnya itu optimis, aktif bermasyarakat, berkomunikasi, berinteraksi, orientasinya luas, bergembira, pemimpin, merdeka, fleksibel, memahami perbedaan ya antara kelompok dengan kelompok lain, senang berkomunikasi, itu ekstrovert. Sementara kalau orang introvert, dia itu lebih cenderung kepada dia hati-hati, tenggang rasa, damai, terkendali, dapat dipercaya, emosinya seimbang, atau orang introvert ya. Tetapi juga ada dikelompokkan juga sebetulnya antara ekstrovert dengan introvert itu juga ada orang yang ekstrovert yang bergejolak ya, panas ya. Kemudian ini yang tidak stabil ya. Sementara yang stabilnya bersemangat, gembira, penuh
semangat hangat. Orang ekstrovert juga ada yang tidak stabil, penyedih, dingin, penyendiri, penghayal, atau apalagi banyak kan orang ekstrovert yang tidak stabil, pecundang. Orang ekstrovert. Kemudian orang introvert ya juga ada orang yang stabil, dia lebih berhati-hati dan tenang dan sejuk. Ya, maka dengan melihat bagan ini, saudara bisa melihat apakah Ananda atau kita semua termasuk ekstrovert atau introvert, yang stabil apa yang tidak stabil. Jadi pikirkanlah mulai sekarang, renungkan, karena memang ketika kita mengelompokkan sikap kita, ternyata saya ini masuk introvert tapi cenderung tidak stabil. Makanya coba mulai berubah, mulai perbaiki agar kita bisa berkomunikasi, berinteraksi, diterima pada kelompok-kelompok tertentu dengan mudah. Jadilah orang yang penting stabil dulu. Terserah nanti mau introvert atau extrovert. Ya. Kalau kita tidak stabil, kemudian kita malah introvert, itu penyedih, pendingin, penghayal. Orang bisa beku sama kita, sangat murung, tegang, tidak bersemangat, penuh perhitungan, kaku, dingin, dan pendiam. Itu orang introvert yang malang sekali. Lebih baik introvert yang stabil, berhati tenang dan sejuk, walaupun kadang-kadang hati-hati, ya kan, tenggang rasa, damai, terkendali, dan dapat dipercaya, emosi seimbang. Maka kalau kita lihat sebetulnya introvert itu biasanya jurusannya adalah akuntansi, kemudian komputer, kemudian yang bersifat agak eksak lah gitu. Sementara kalau orang manajemen kan orangnya luas sekali, mudah bisa diterima, bergaul, senang berkomunikasi, bercanda. Ya, artinya kita orang manajemen ya banggalah kita. Tetapi bisa jadi ya ternyata kita ini adalah orang manajemen, kok masuk akuntansi. Sebaliknya, ternyata saya ini adalah orang akuntansi, kok masuk manajemen. Maka ini salah. Tapi ini sekarang bisa kita robah, kita bisa balik lagi. Yang tadinya ada kita lihat orang yang dia eksat, ternyata di akhir karirnya malah dia jadi motivator, padahal dia adalah orang akuntansi, dia orang kedokteran. Ini adalah salah menentukan minat pada saat penentuan, maka minat ke pendidikannya pada saat dia mengikuti pendidikannya sejak kecil, atau pengaruh orang tuanya mungkin yang harus memaksakan anaknya masuk ke kedokteran, ternyata anaknya orang sosiologi, ya, dan sukses menjadi orang publik, orang-orang yang memberikan motivasi, orang-orang yang memberikan semangat. Seperti itu. Pikirkan lagi. Ini sikap-sikap penting untuk dikembangkan. Ini banyak sekali untuk nilai-nilai karakter: bertakwa, fleksibel, keterbukaan, tegas, berencana, mandiri, toleransi, disiplin, berani ambil risiko, sportif, setia kawan, integritas, orientasi masa depan, penyelesaian tugas. Ini adalah sikap-sikap yang penting untuk kita kembangkan, ya, agar kita memang bisa memiliki kompetensi dalam pendidikan karakter. Ingat, pendidikan karakter adalah kompetensi yang menunjukkan daya saing, yang mendukung kita di dunia kerja maupun di dunia usaha nanti. Kemudian ini profesionalisme itu indikatornya bisa bahwa semua kemampuan, habit, kebiasaan kita itu memang terlihat. Kemudian kita memiliki knowledge, ilmu pengetahuan, skill, keterampilan, indikatornya seperti itu. Etika, kita memiliki perilaku sikap, ya, etika. Kemudian attitude sikap, ya, indikatornya. Orang profesionalnya harus memiliki habit, knowledge, ya, skill, etika, attitude, ya, itu adalah indikator-indikator profesional. Dan yang sebagai pelengkapnya mungkin sertifikat, ya. Jangan kita menjadikan indikator profesional kita hanya berdasarkan sertifikat, sementara kebiasaan habit kita, ya, tidak mencerminkan itu. Knowledge-nya, pengetahuan rendah, skill juga, ya,
sedang-sedang saja. Etika rendah. Attitude, nah, attitude apa lagi? Tapi sertifikat menunjukkan excellent, excellent, bagus. Nah, ini juga bertentangan sekali ya. Ini yang kita katakan tadi, kemerosotan daripada pendidikan karakter ini salah satu karena kita lebih banyak pada memikirkan keduniaan, cinta kepada dunia, materialistik. Oke, mungkin di akhir pertemuan kita ini saja yang bisa kita sampaikan ya tentang bagaimana pendidikan karakter. Oke, banyak maaf. Kita akhiri dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.